Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, buruh pun menolak dan banyak isu-isu kontroversial yang mengiringi kelahiran Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akan bahas bersama dengan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, dan Ketua Majelis Nasional Konfederasi Serikat Nasional dari kaum buruh, yaitu Pak Yohanes Joko Purwanto. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Saya ke Bung Yohanes terlebih dahulu. Bung Yohanes, betulkah sebetulnya unjuk rasa yang dilakukan hari ini sebagian besar buruh tidak mengerti substansi yang disuarakan? Bahkan ada indikasi disebutkan termakan hoax, baik itu soal upah minimum, termasuk cuti, dan bahkan juga kurangnya pesangon dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, terima kasih. Selamat sore Mas Abraham dan Pak Supratman. Yang pertama, saya mau menyampaikan turut berduka cita atas matinya nurani dan akal sehat pemerintah dan DPR RI yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kalau tadi menyatakan bahwa buruh tidak paham dengan apa yang diperjuangkan hari ini, itu adalah akal-akalan dari pihak pemerintah, dan ini sengaja dibus-buskan biar memframing berita bahwa buruh ini tidak paham mengapa Omnibus Law ini disahkan. Kami sangat paham, bahkan kami bersama-sama dengan rakyat pekerja yang lain, petani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, masyarakat miskin perkotaan, bukan hanya buruh saja yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini, dan siap-siaplah dalam 100 hari ke depan kita akan terus turun ke jalan, akan memaksa untuk membatalkan Omnibus Law ini. Mengapa? Karena ini jelas ini mengorbankan rakyat pekerja. Seharusnya pemerintah mendengarkan bahwa kita ini harusnya dilindungi. Pekerja ini harusnya dilindungi pada saat pandemi seperti saat ini. Tetapi pemerintah melakukan pembiaran bahwa kami terus bekerja di pabrik-pabrik dengan tempat yang sempit. Bung Yohanes, soal substansinya, agar ini jelas ya, poin apa yang menurut Anda sangat memberatkan bagi buruh di urusan upah minimum termasuk cuti dan kurangnya pesangon? Jelas, soal upah minimum kan jelas. Ketika kemudian ketika ada penghapusan UMK, kemudian hanya didasarkan pada UMP dan pertumbuhan yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, bukan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak. Seharusnya tahun ini adalah dilakukan survei kebutuhan hidup layak sesuai dengan peraturan Presiden PP 78. Ketika itu peraturan 78 itu kan mengharuskan tahun ini dilakukan survei kebutuhan hidup layak, sehingga ketika penetapan upah minimum itu tidak berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, maka ya akan sulit menentukan bagaimana kemudian buruh bisa sejahtera pada soal upah seperti ini. Kemudian soal cuti karena penetapan upah itu berdasarkan jam kerja, maka buruh yang tidak bekerja karena cuti hamil, cuti melahirkan, cuti karena menikah, cuti karena orang tuanya meninggal, cuti karena sakit tidak akan dibayarkan. Ini kan sangat memberatkan bagi pekerja. Baik, langsung saja ke Pak Supratman. Pak Supratman, apakah betul mengenai cuti buruh ini dihilangkan begitu dan terkait pengaturan upah UMP, UMK dan UMR? Ya, terima kasih. Saya hormat dan apresiasi kepada teman-teman Pak Yohanes ya, karena dari awal sebenarnya kami di Parlemen sepaham dan kami membuat janji kepada kawan-kawan bahwa kami akan memperjuangkan secara sungguh-sungguh seluruh aspirasi terhadap tuntutan-tuntutan kawan-kawan serikat pekerja di dalam RUU Cipta Kerja. Dan saya perlu mengingatkan memang saat ini terlalu banyak hoax yang berkembang di tengah masyarakat seakan-akan semua tuntutan buruh itu tidak dipenuhi. Nah, oleh karena itu melalui forum ini saya ingin mengklarifikasi beberapa hal.
tadi Pak Yohanes menyatakan bahwa saat ini upah minimum yang ditetapkan itu adalah upah minimum provinsi. Padahal di Undang-Undang Cipta Kerja, upah minimum kabupaten kota itu tetap ada. Jadi tidak menghapus apa yang ada di existing sekarang. Yang ada adalah melahirkan sebuah formula untuk kenaikan upah minimum antara buruh dan pekerja itu didasarkan atas tak memilih salah satu indikator, yakni kalau bukan inflasi adalah pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Artinya di samping upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota itu tetap ada. Jadi clear ya kalau itu. Yang kedua, apa yang menjadi janji kami kepada kawan-kawan serikat pekerja yang dihasilkan oleh tim perumus, baik pada saat pertemuan di DPR maupun pada saat pertemuan di Hotel Mulia bersama seluruh serikat pekerja, baik yang ikut di dalam tripartit maupun yang tidak, kami sudah menyatakan bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, apakah itu terkait dengan upah, terkait dengan hak-hak pekerja, tidak kami kurangi sama sekali. Jadi itu clear janji dan harapan yang kami lakukan. Yang ketiga, terkait dengan hak-hak cuti, itu sama sekali tidak berubah. Terkait dengan pelaksanaan tenaga kerja asing yang menjadi salah satu tuntutan kawan-kawan serikat pekerja tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing atau yang kita kenal RPTKA, itu tetap ada sesuai dengan undang-undang existing. Terkait dengan sanksi pidana yang juga menjadi tuntutan para buruh, kita kembalikan kepada yang existing. Jadi nggak ada yang berubah. Terkait dengan syarat-syarat PHK yang juga menjadi tuntutan buruh, jangan mudah kaum buruh itu di PHK oleh pemberi kerja, juga kita kembalikan ke existing. Saya ingin menyampaikan dari semua tuntutan-tuntutan tadi bahwa memang ada sesuatu yang menurut kami itu sesuatu yang sedikit berbeda ya dari apa yang menjadi harapan buruh, terutama yang terkait dengan pesangon. Apa itu pesangon? Tadinya 32, sekarang diputuskan menjadi 25 kali. Tetapi saya perlu memberitahu kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, semangat untuk tetap mempertahankan itu di parlemen itu cukup tinggi. Sama semua oleh seluruh fraksi. Namun setelah pemerintah meminta untuk ditinjau ulang, bahwa pelaksanaan pesangon yang selama ini sejak Undang-Undang 13 itu diberlakukan, ternyata datanya hanya kurang lebih 7% bagi pelaku usaha yang melaksanakan ketentuan tersebut. Karena kenapa? Alasannya bahwa itu memang ketinggian. Nah, kalau cuma 7% artinya hanya sekedar angka. Nah, oleh karena itu kan teman-teman serikat pekerja dan buruh menuntut harus ada kepastian. Nah, kami mencoba pada saat kami menyusun bersama-sama dengan tim perumus, bisa menggunakan metode asuransi, tetapi beban pekerja boleh ditambah. Itu yang melahirkan yang namanya jaminan kehilangan. Sebelum lebih dalam lagi ke penjelasan Anda, Bung Maman, kembali ke Bung Yohanes, apa komentar Anda dengan penjelasan yang disebutkan kaum buruh termakan hoax? Iya, nggak ada yang hoax, Mas Abraham. Kenapa kita kemudian bisa jadi salah kita membaca apa yang disampaikan? Karena sampai hari ini kami itu dapat draft akhir, draft final, draft apalagi namanya dari undang-undang yang disahkan itu belum jelas yang mana. Saya mau menanyakan di forum ini kepada Pak Supratman, draft yang akhir itu yang seperti apa yang memang yang disahkan kemarin itu, karena setahu kami ada keluhan juga dari anggota DPR RI yang ada yang di balik dan ikut rapat itu, mereka tidak mendapatkan draft akhirnya seperti apa. Tapi prinsipnya kaum buruh perwakilannya sudah diajak berbicara kan dengan badan legislasi? Berapa yang diajak bicara, ada yang diajak bicara, tapi kan tidak semua, kan dipilih yang diajak bicara seperti itu. Sehingga ketika kami yang terus-menerus yang tergabung di Gebrak, yang melakukan aksi berkali-kali itu, tidak pernah diundang untuk diajak bicara seperti itu. Pernah kita ketemu, janjinya tidak akan ada
sidang ketika reses segala macam, ternyata reses jalan terus segala macam. Bahkan libur juga masih digasak terus adanya sidang-sidang itu. Nah ini yang sebenarnya kami yang melakukan protes tidak pernah diajak bicara, justru yang tidak pernah demo-demo, yang tidak pernah menggerakkan demo di seluruh Indonesia itu justru malah diajak bicara, ya pasti hasilnya akan berbeda gitu loh. Oke, bagaimana Anda menjawab itu, Bung Maman, bahwa anggota DPR pun disebutkan tidak menerima salinan fisik akhir dari RUU Cipta Kerja? Jadi gini, yang pertama itu kan sebuah sudah sesuai dengan aturan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa ada kesempatan kami untuk memeriksa terhadap draft yang sudah rancangan undang-undang yang sudah ada itu, naskah undang-undangnya. Tapi kan kami melakukan hal dalam bentuk untuk melihat kembali, jangan sampai ada penyusupan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami kesempatan 7 hari untuk melihat menyangkut soal draft finalisasi akhir terhadap rancangan undang-undang tersebut. Padahal pada saat kita paripurnakan itu sudah selesai, tetapi sebelum dikirim resmi kepada pemerintah, kami harus menyisirnya kembali. Itu satu. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes, seluruhnya kami ajak untuk bicara. KSPI yang tidak ikut di dalam di dalam pemerintah dan pengusaha, kami ajak. Kemudian SPI ya juga sama, semua mengirim perwakilan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa kami tidak mendengar keseluruhannya, saya rasa sesuatu yang keliru ya. Karena menurut kami sudah seluruh yang meminta untuk dialog kepada DPR, kami lakukan. Bahkan itu bukan cuma sekali, 2 kali. Bahkan tim rumus itu dilakukan baik di DPR maupun di luar gedung DPR. Nah, saya hanya ingin menjelaskan, kita masuk ke hal-hal yang terkait dengan keluar dari substansi masalah. Saya menjelaskan apa yang saya putuskan bersama dengan panitia kerja. Itulah yang saya sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi jangan terburu-buru untuk memvonis. Memang kami akuin bahwa tidak semua yang tuntutan buruh sampaikan kepada kami untuk kami perjuangkan. Salah satunya terkait dengan pesangon. Oke, spesifik membahas soal itu, Bung Maman. Spesifik membahas soal itu, kita dengarkan keluhan para buruh ini. Apa eksesnya jika kemudian bahwa 32 kali gaji untuk pesangon ini akan dikurangi menjadi 25 kali dan sisanya di cover dari jaminan sosial pemerintah? Kalau buruh itu pesangon dikurangi, tentunya kan ini tidak menghargai masa kerja segala macam. Kemudian kalau praktek dari apa yang dilakukan selama ini pada jaminan sosial melalui pemerintah itu kan seringkali berbelit-belit juga. Padahal kita kalau kemudian di PHK itu harus melakukan usaha, itu kan harus dalam bentuk yang utuh. Sementara kalau kemudian ini melalui jaring pengaman yang dilakukan seperti tawaran dari yang ada di undang-undang itu, ya ada yang hilang sehingga usaha yang akan dilakukan ketika setelah PHK itu jadi lebih sulit kan, seperti itu. Silakan Pak Maman. Bukan, maksud saya yang Pak Yohanes yang bilang hilang itu yang mana? Bukan hilang Pak, proses ketika yang hilang itu kan dari 32 menjadi 25 ini kan hilangnya banyak Pak, bukan sedikit. Pertanyaan saya, pemerintah kan laporkan paparan, teman-teman di Serikat Pekerja juga pasti punya data, bahwa selama Undang-Undang 13 itu berlaku sampai dengan saat ini, ketentuan 32 kali itu hanya 7% dari seluruh pemutusan hubungan kerja itu yang terrealisasi. Artinya 93% itu tidak terrealisasi. Nah, oleh karena itu kita memberikan jaminan kepastian yang selama ini selalu dituntut oleh teman-teman buruh. Tapi jangan lupa bahwa pesangon itu kan yang di PHK, apakah itu dari buruh maupun kemudian pemberi kerja, saya yakin semua kedua belah pihak tidak akan ada yang menginginkan setiap saat terjadi pergantian kerja. Karena itu menjadi beban. Justru yang diharapkan adalah bagaimana dengan kepastian yang sudah ada ini, itu bisa memberikan jaminan baik ya buruh itu
dalam rangka untuk menata kehidupannya sehingga hubungan industrial itu Baik, saya kembali ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, pernyataan yang sudah disampaikan Pak Maman tadi terkait adanya hoax yang beredar di kalangan buruh, begitu ada poin-poin lain yang mungkin memberatkan yang dipahami oleh teman-teman buruh? Yang paling memberatkan itu sebenarnya gini, kita ini kan butuh kepastian kerja. Ketika hari ini kepastian kerja itu tidak ada, misalnya menghapus soal kontrak, kerja kontrak itu kan dari PKWTT yang harusnya hanya boleh berlangsung 3 kali, hari ini PKWT itu Bisa diperpanjang. diturunkan menjadi PKWT. Artinya itu PKWT waktu tertentu, ketika kemudian masa pekerjaannya sudah selesai, bisa jadi dipercepat menjadi 9 bulan, menjadi 11 bulan, maka dia dan itu tidak dibayarkan sisa kontraknya segala macam. Kalau PKWT ada kemungkinan kita bisa mendapatkan hak sebagai buruh tetap sampai di setelah 3 tahun bisa diangkat menjadi karyawan tetap, menjadi buruh tetap di perusahaan tersebut. Dengan itu kemudian PKWT-nya dihapus, maka ya ini nggak ada seperti itu. Artinya hari ini kan kita ini merasa selalu khawatir, kemudian pasti dengan khawatir yang seperti itu, imunitas para pekerja ini pasti akan turun karena akan terjadi PHK yang kemudian bisa kapan saja terjadi. Baik, bagaimana Pak Maman? Jadi gini Bapak, boleh saya bicara nggak? Silakan Pak. Terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, itu kan terkait dengan pekerjaan pemborongan. Kalau seandainya ada pekerjaan pemborongan, di dalam kontrak itu dicantumkan katakanlah 12 bulan. Ternyata pekerjaan itu hanya selesai dalam 10 bulan. Kan begitu. Nah, bagaimana mungkin memberi beban kepada yang lain untuk membayar itu sampai 12 bulan? Pekerjaannya memang hanya sampai 10 bulan. Nah, itu yang terkait. Tetapi kita sudah mengaturnya dalam bentuk pemberian kompensasi yang kurang lebih hampir mirip dengan pesangon bagi pekerja tetap. Tadinya pemerintah menginginkan kompensasi itu hanya boleh diberikan kalau minimal usia masa kerja itu di atas 1 tahun. Tapi kami di parlemen seluruh fraksi sepakat tidak boleh. Berapapun masa kerjanya itu harus tetap diperhitungkan untuk mendapatkan kompensasi. Sesuai dengan masa kerjanya. Tidak ada boleh minimum 1 tahun. Itu kita sudah hapuskan. Nah, terkait berikutnya, tuntutan buruh kan kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja terkait upah minimum padat karya, karena ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja usulan pemerintah. Nah, kita sudah sepakat menghapus yang namanya upah minimum padat karya. Memang satu yang menjadi tuntutan buruh, kan ada yang kami hapus, yakni upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral itu lebih tinggi daripada upah minimum kabupaten kota, terutama yang terkait di sektor otomotif maupun elektronik. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kami cantumkan normanya yang baru. Bahwa bagi mereka yang memiliki gaji lebih tinggi daripada upah minimum kabupaten kota, tetap wajib perusahaan untuk membayar sebesar yang mereka terima. Jadi sebenarnya hanya nomenklaturnya yang kami hilangkan, tetapi negara memberi lewat perundang-undangan ini menjamin bahwa bagi teman-teman buruh yang bekerja di sektor tertentu dan mendapat upah lebih tinggi daripada upah minimum kabupaten kota, itu tetap menerima upah seperti itu. Jadi nggak ada yang hilang. Itulah yang kami putuskan. Oleh karena itu sekali lagi saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kalau kemudian ada beberapa 1-2 yang merupakan tuntutan kawan-kawan belum berhasil untuk kami perjuangkan. Tanggapan Anda, Bung Yohanes? Gini, Mas Abraham dan Pak Supratman. Kami tuh hanya mendengar dari Bapak, tetapi draft resminya dari DPR itu mana sih? Sehingga kami akan tahu, oh Bapak ngomong benar atau tidak. Kalau draft resmi itu, yang sebenarnya yang resmi dari undang-undang yang disahkan itu yang mana kita belum ada, kita akan tahu. Kita akan bicara lebih jelas soal seperti apa kita mengkritisi ini gitu loh. Kalau hari ini kita belum bisa mendapatkan itu, prosesnya payah, bahkan beredar draft-draft yang berbeda-beda hari ini, itu juga bisa jadi akhirnya kami juga salah membaca undang-undang yang Oke, Bapak bisa dijawab sampaikan langsung tadi. oleh Bung Maman, mana yang jelas draftnya, salinan draftnya agar jelas yang mana hoax, yang mana kebenaran? Saya bisa menyatakan bahwa berdasarkan
muncul itu, sebahagian besar itu masih melihat tentang draft awal dari yang diusulkan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan draft akhir, nanti bisa di-download di dalam website resmi DPR. Oke. Bagaimana, Bung Yohanes, Anda melihat ini bahwa ada substansi yang memang harus dibaca secara clear dan utuh di sini sebelum melakukan aksi yang seperti yang kita lihat belakangan ini. Per hari ini banyak sekali di sejumlah daerah. Iya, karena belum dapatnya draft resmi dari pemerintah itu bisa jadi orang bisa mengatakan, oh kamu termakan hoax, draftnya tidak seperti itu. Kamu termakan hoax, draftnya tidak seperti itu. Justru kita pengen tahu draft aslinya itu seperti apa. Yang draft akhir yang diketok kemarin itu, yang dikeluhkan juga oleh anggota DPR yang tidak menerima draftnya, draft yang nah itu juga menjadi keluhan kita juga. Dan yang harus dicatat bahwa kami kelas pekerja ini, masyarakat pekerja ini bukan hanya buruh. Kami ini juga bersama-sama dengan petani, nelayan, masyarakat adat yang sebenarnya praktek-praktek penggusuran, praktek pengusiran masyarakat adat, kriminalisasi itu juga sudah terjadi sebelum undang-undang ini disahkan. Kami justru curiga bahwa kemudian ini pengesahan undang-undang ini dengan terburu-buru, kami melihat bahwa ini seolah-olah menjadi pemutihan yang kemarin belum ada aturannya, tiba-tiba kemudian ini diatur. Ini akan meluruskan kesimpang siurannya begitu ya. Terakhir Pak Maman, apa langkah ke depannya agar DPR ini bisa meluruskan hoax di luar, terutama yang sedang merebak di kalangan teman-teman buruh, terutama saat ini di masa pandemi, agar tidak melanggar protokol kesehatan? Ya, yang pertama adalah saya ingin meyakinkan bahwa terhadap 9 atau setidaknya 7 yang menjadi tuntutan buruh itu, kami yakinkan bahwa parlemen kita, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, itu pasti memberikan atensi yang luar biasa. Karena itu janji kami. Saya ini bersama dengan Pak Dasko dan Pak Willy pada saat demonstrasi terakhir teman-teman buruh di Dewan Perwakilan, saya akan naik di mobil komando. Dan saya berjanji untuk tetap bersama-sama dengan buruh memperjuangkan aspirasinya. Dan itulah hasil yang kami bisa, terkecuali yang terkait dengan pesangon rasionalitas pemerintah yang akhirnya membuat kami bisa menerima itu. Dan yang kedua, karena ada jaminan kehilangan pekerjaan yang disubsidi lewat afirmasi kami bersama dengan pemerintah, dan dibuktikan dengan menaikkan modal dasar BPJS yang tadinya 2 triliun menjadi 6 triliun. Baik. Itu artinya kepastian bagi teman-teman buruh untuk mendapatkan pesangon, kalaupun terpaksa harus di PHK. Sekali lagi, sekalipun kalau terpaksa ya. Karena nggak ada, baik buruh maupun pengusaha, saya yakin nggak ada yang mau melakukan setiap saat PHK, karena kan itu menyulitkan bagi kedua belah pihak. Baik. Gitu loh. Baik, terima kasih Pak Maman, terima kasih Pak Yohanes sudah bergabung dan berbincang bersama kami di News Sore. Kita tunggu semoga tidak ada lagi simpang siur atau hoax yang menyebar di teman-teman buruh. Selamat sore, Assalamualaikum.